Nasib orang yang pergi ke dukun untuk menyerang kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas nasib orang yang dulu pernah pergi ke dukun untuk menyerang kamu. Nah, sekarang ini nasibnya gimana? Kita buka di kartu yang pertama. Saat ini memang nasib mereka itu butuh kepedulian. Tentu di dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, tentu juga sebagai manusia, tentu kamu juga memiliki beberapa interaksi dan juga beberapa koneksi yang kurang begitu baik ya, dengan beberapa pihak, dengan beberapa orang yang tentu saja punya kepentingan-kepentingan tertentu. Dan termasuk di sini juga saya lihat ada energi persaingan yang cukup kuat ya. Tapi di sini kamu juga tidak terlalu peduli sih sebenarnya dengan adanya beberapa serangan-serangan magic atau sihir mistis yang ditujukan kepada diri kamu. Karena apa? Kamu juga secara personal sudah terbiasa. Terbiasa dalam artian apa? Terbiasa dalam artian kamu bukan hanya 1-2 kali saja mengalami situasi ini, tapi sudah ribuan kali bahkan. Karena apa? Yang namanya usaha, yang namanya bisnis itu pasti akan ada-ada saja orang-orang yang seperti itu. Nah, di sini dari ketiga kartu ini memang ini lebih cenderung memiliki potensi energi yang besar. Orang ini memiliki pekerjaan yang sama dengan kamu. Orang ini memiliki usaha yang sama dengan kamu. Jadi ya bisa kita asumsikan ini adalah kompetitor. Sehingga apa? Ketika kamu punya kompetitor yang memang seperti ini, berarti ini mengindikasikan, berarti ini menggambarkan kamu semakin hebat. Ini menggambarkan kamu semakin kuat, semakin dikdaya dengan keadaan usaha dan juga pekerjaan kamu. Sehingga apa? Pada akhirnya memang akan menimbulkan beberapa orang yang iri dengan pencapaian kamu. Ada beberapa orang yang dengki dengan pencapaian kamu saat ini. Sehingga apa? Posisinya mereka akan menghalalkan segala macam cara untuk bagaimana bisa menghambat rezeki kamu. Untuk melakukan berbagai macam cara supaya apa? Bisa menghalangi pencapaian-pencapaian yang positif untuk masuk ke dalam diri kamu. Termasuk mereka juga tidak segan-segan mengirimkan serangan mistis yang ditujukan kepada diri kamu. Dan memang kebanyakan orang-orang yang mengirimkan energi sihir, energi mistis kepada diri kamu untuk menyerang personal kamu itu adalah orang yang lama. Orang-orang yang memang pernah memiliki kerjasama dengan kamu atau mungkin bahkan kamu kenal satu sama lain. Sehingga apa? Ini bukan orang yang baru gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasibnya? Bagaimana kondisinya mereka? Kita lihat, kondisinya mereka tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Artinya apa? Dalam situasi saat ini, mereka pun juga tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Walaupun mereka melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi rezeki kamu, untuk menutup jalur rezeki kamu, tapi pada endingnya, pada akhirnya itu tidak akan berpengaruh apa-apa gitu loh kepada diri kamu. Karena apa? Kamu juga sudah memproteksi itu tadi. Loh, kenapa kau bisa proteksi? Karena kau bukan sekali 2 kali merasakan ini gitu loh. Kamu sudah ribuan kali merasakan dan juga mengalami hal seperti ini. Sehingga apa? Kamu lebih aware, lebih bisa untuk memproteksi segala situasi yang terjadi. Sehingga apa? Pada akhirnya kau bisa untuk melindungi diri kamu dan juga keluarga kamu. Sehingga apa? Serangan-serangan mistis yang ditujukan kepada diri kamu oleh mereka itu nggak berpengaruh apa-apa gitu loh. Sehingga apa? Kondisinya adalah mereka dalam kondisi yang memang sebenarnya agak gigit jari gitu loh. Ternyata upaya mereka yang cukup keras, upaya mereka yang cukup getol ternyata tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada diri kamu. Dan sekarang ini nasib mereka yang menggunakan mistisnya untuk menyakiti dan menyerang kamu secara personal dan juga usaha kamu justru di ambang kebangkrutan. Loh, kok bisa seperti itu? Ada beberapa pihak yang mempermainkan mereka. Sehingga apa? Mereka juga dalam situasi yang jauh dari profit, jauh dari keuntungan. Sehingga apa? Mereka pun juga dalam situasi yang mengalami situasi yang hampir menuju kebangkrutan. Hampir merasakan adanya beberapa problematika yang terjadi, yang memang menuju kepada kebangkrutan situasi yang muncul.
Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah finansial mereka pun juga berantakan. Finansial mereka dalam kondisi yang cukup kacau. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena mereka juga tanpa disadari gali lubang tutup lubang. Sehingga apa, ini juga akan semakin memperbanyak hutang-hutang yang dia miliki. Sehingga apa, posisinya, kondisinya adalah dia pun juga dalam kondisi yang nggak begitu baik. Dia juga dalam kondisi yang tidak begitu bagus. Dia terus mengalami situasi-situasi yang terus bermasalah. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa, terus-terusan terjadi berbagai macam perkara-perkara yang muncul. Dan kemudian mereka dalam keadaan yang memang bukan hanya sekedar gali lubang tutup lubang, tapi juga membuka lubang yang baru. Nah, sekarang bisa terbayang gitu loh, ketika dia membuka lubang yang baru itu akan seperti apa kondisinya. Satu sisi sudah mumet dengan masalah-masalah yang ada, dia nambah lubang yang baru. Jadi bisa terbayang, mumetnya itu double kill. Situasinya seperti itu, bahkan triple kill. Sehingga apa, kondisinya adalah dia juga dalam situasi yang sedang ruwet. Dia dalam kondisi yang memang juga sebenarnya sedang dalam keadaan yang cukup mumet dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Tetapi memang dia mencoba tetap tenang. Dia memang sisi positifnya mencoba untuk tetap baik-baik saja. Padahal secara langsung dia pun juga sebenarnya merasakan adanya beberapa keadaan yang nggak bagus. Secara langsung dia pun juga merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu positif. Sehingga apa, dalam konteks saat ini dia pun juga merasakan pressure-pressure yang terus muncul dan juga menimbulkan beberapa tekanan-tekanan dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam. Dan dia memang masih bisa sabar dengan kondisi yang ada. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Dia dalam kondisi yang terus-terusan sabar, sedangkan masalah terus mengekor di belakang mereka. Dan dia pun juga akan semakin terus mengalami adanya kesulitan-kesulitan yang terus muncul, mengalami adanya kesulitan-kesulitan yang terus terjadi. Kesulitan inilah, kesulitan itulah, dan juga beberapa kesulitan-kesulitan yang lainnya. Sehingga apa, dalam konteks saat ini mereka betul-betul dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mereka dalam kondisi yang betul-betul merasakan adanya beberapa situasi yang tidak nyaman. Sehingga dengan mereka dalam situasi yang tidak nyaman, tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase di mana mereka juga akan mengalami beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu bagus pada posisi mereka. Dan memang inilah situasi yang terjadi. Nasib orang yang memang mengirimkan serangan magic, sihir yang akan menghancurkan personal kamu dan juga usaha kamu. Nah, kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.